Nikita Mirzani atau backingan dari Nikita Mirzani, karena berkali-kali Nikita Mirzani ini selalu lolos dari jeratan hukum, padahal ia juga berkali-kali juga dilaporkan oleh lawannya, tapi bisa dibilang Nikita ini kebal hukum. Gak ada laporan dari lawan-lawannya yang mampu menjebloskan Nikmir ke penjara. Dan yang penasaran, ya backingan dari Nikita Mirzani yaitu adalah para doa orang-orang muslim, doa-doa orang-orang yang dibantu oleh Nikita Mirzani. Karena apa? Karena Nikmir ini orang yang gemar membantu, gemar bersosial. Dia membantu bangunan masjid, membantu jamaah pengajian, membantu pondok pesantren, membantu panti asuhan, dan semuanya di Sabang sampai Merauke. Banyak yang pernah dibantu oleh Nikita Mirzani, tapi si Nikita ini nggak pernah keluar-keluar, nggak pernah dipublikasikan ke publik, ke media ketika dia membantu, karena emang itu murni ikhlas, jadi nggak pernah dikeluar-keluarkan di media. Nah, jadi doa orang-orang yang pernah dibantu oleh Nikita Mirzani ini tembus sampai ke langit ketujuh, sehingga sampai saat ini Nikita Mirzani terlindungi oleh laporan-laporan dari para lawan-lawan Nikita ini, sehingga lolos dari jeratan hukum. Dan nanti yang akan menjadi sebuah kejutan besar, Nikita akan membuka semuanya, akan membongkar semuanya dari lawan-lawannya, termasuk dari Dr. Reza Gladys, sehingga nanti akan ada serangan balik atau counter attack dari Nikita Mirzani kepada Dr. Reza Gladys. Kita tunggu endingnya, oke? Kalian tenang aja, Nikita Mirzani itu cuma numpang istirahat doang di tahanan itu. Jadi nanti juga dia akan kembali lagi. Karena banyak banget orang-orang yang ngebantu dia. Berarti Nikita Mirzani itu masih ada hal positifnya, masih ada sisi baiknya. Kalau misalkan Nikita Mirzani tidak ada sisi baiknya, tidak akan ada orang yang membantu dia, tidak akan ada orang yang membela dia. Lu harus terima dong, jangan dikit-dikit bajir, jangan dikit-dikit ternak nikibul, ya kan? Lu harus terima ketika orang membela Nikita Mirzani. LPK yang di Bogor itu tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan uji lab terhadap kosmetika. Gini guys, yang berikutnya itu video pada saat pengacara dari DRG diwawancara oleh Mas Pablo Benua. Nah, di situ pengacara dari DRG mengatakan bahwa lab tersebut tidak mempunyai kompetensi untuk mengecek kosmetika. Tapi fakta yang terjadi seperti apa? Produk dari DRG menggunakan lab tersebut sebagai patokan mereka untuk mengetahui kualitas dari produknya. Jadi begini, pernyataan dari DRG itu membantah pernyataan dari Doktif. Karena Doktif itu menggunakan lab tersebut untuk mengetahui kualitas dari suatu produk. Tapi kemudian pengacaranya ini bilang, oh, lab tersebut tidak mempunyai kompetensi untuk mengecek kosmetika. Dan netizen pun menemukan bukti bahwa salah satu produk dari DRG, Glow and Brightening Booster Serum, diduga menggunakan lab tersebut untuk mengetahui kualitas kosmetik mereka. Ada yang bertanya, maksudnya gimana? Nggak paham, jelasin biar kita paham. Nah, di situ sudah dijelaskan. Katanya lab sana yang biasa dipakai Doktif, hasil labnya tidak terpercaya atau tidak berkompeten. Tapi rombongan overclaim pada pakai lab tersebut untuk mengklaim presentasi produk mereka. Jadi gimana nih? Tentu saja hal ini membingungkan. Kata mereka diduga bahwa lab tersebut tidak mempunyai kompetensi untuk cek kualitas produk mereka, yang mana rutin dilakukan oleh Doktif di lab tersebut. Tapi pada faktanya, beberapa produk mereka juga diduga menggunakan lab tersebut untuk mengklaim presentasi produk mereka. Terima kasih kepada Kepolisian Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya, terus dan mungkin semuanya kita serahkan kepada pihak kepolisian ya, yang sudah bekerja luar biasa. Dan mungkin harapan kita ke depan memang ya ini bukan sesuatu yang kita harapkan sebenarnya. Kita pengennya kita nggak mau ini semua terjadi, dan kita tidak suka keributan sama sekali. Dan bahkan teman-teman di sini boleh lihat di mana pernah kita melakukan keributan, tapi mau nggak mau untuk membela diri mungkin ini salah satu caranya. Kenapa akhirnya melaporkan? Kenapa akhirnya melaporkan? Karena sudah banyak yang ya, kita butuh keadilan dan kebenaran. Ya, Dan sudah melihat terkait NN yang akhirnya sudah masuk ke tahanan seperti apa, mungkin sudah cukup puaskah atau itu seperti sudah apa? kami sampaikan kemarin dari kuasa hukum ya.
ini adalah salah satu cara mungkin kami untuk membela diri, karena ya mau gimana lagi, tapi ini bukan hal yang kita inginkan. Sebenarnya CCTV Serang itu saya sudah serahkan ke penyidik, dan saya juga nggak tahu masalah CCTV itu benar-benar saya nggak tahu, dan saya nggak punya malah. Dan pernyataan dari DRG ini menimbulkan banyak persepsi, bahkan ada salah satu tweet yang akhirnya membahas soal ini. Jadi kata Dr. Reza, sebenarnya ini bukan keinginan kami untuk melaporkan seorang Nikita Mirzani. Kami tidak pernah bikin masalah dengan siapapun. Baru kali ini terjadi dan hal itu diakibatkan oleh Nikita Mirzani. Salah satu pengguna thread ada yang janggal nih. Yang pertama, ada kalimat yang disampaikan bahwa ini hal yang tidak diinginkan. Artinya ada sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, kaitan CCTV dikatakan bahwa dia tidak punya CCTV tersebut, tapi sudah disampaikan ke penyidik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari suami Dr. Reza Gladys. Yang ketiga, tidak sedikit pun dia menyampaikan yang berkaitan dengan produknya. Apakah benar produknya tersebut tidak bermasalah atau sebaliknya? Yang keempat, sebenarnya kenapa dia serahkan uang tersebut kalau memang tidak ada sesuatu di balik itu semua? Produk yang nggak boleh direview ini tolong diungkap dong Pak Polisi sampai bayar 4M. Herannya sampai dengan saat ini, kenapa kasus mafia skincare itu seolah-olah ditutup-tutupi, malah mereka fokus untuk membahas soal kasus pemerasan, pemaksaan. Makanya di sini dia bertanya, dia bilang pemerasan tapi uang sudah dikasih, ya itu mak lu yang nyuap, malah kita tandai. Kenapa sampai mau ngasih 4M? Sependapat Kak, ngapain bela-belain bayar sampai 4M? Coba dipikir pakai logika. Berikutnya guys, ada yang lagi heboh di aplikasi X yang sebelumnya bernama Tweet. Bagi kalian yang belum tahu, aplikasi X merupakan aplikasi yang khusus membahas segala hal. Dan biasanya pembahasannya mereka tuh lebih ke arah serius. Kalau TikTok kan lebih ke arah bercanda gitu ya. Ada juga seriusnya, tapi bercandanya juga ada. Tapi berbeda dengan X. Apa yang mereka bahas itu biasanya isu-isu yang serius, isu-isu yang penting yang lagi hangat diperbincangkan saat ini. Contohnya ini, hashtag tangkap Reza Gladys, trending topik di aplikasi X, dan saat ini masih terus berlangsung. Bahkan sudah menduduki trending 1 guys. Itu artinya apa? Masyarakat itu sekarang fokusnya kepada Dr. Reza Gladys. Buktinya sampai menjadi trending di aplikasi X. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, sekarang sudah menjadi trending 1. Ini buktinya, hashtag tangkap Reza Gladys sudah menjadi trending 1. Untuk netizen, tolong suarakan kebenaran. Basmi mafia skincare Indonesia. Jadi diduga ya bahwa DRG ini termasuk mafia skincare Indonesia, tapi belum dibuktikan kebenarannya, masih asumsi. Dan sepengetahuan saya, apapun yang dibicarakan di aplikasi ini, apalagi kalau sudah trending 1, maka hal ini akan menjadi sebuah isu yang besar, akan menjadi isu nasional, bahkan akan menjadi isu internasional. Ada beberapa hal atau topik gitu ya yang sebelumnya sempat trending di aplikasi X, kemudian sampai ke mancanegara. Ada banyak sekali media di luar negeri yang akhirnya memuat berita tersebut. Takutnya nanti kasus ini, tangkap Reza Gladys, akan menjadi isu internasional, bukan lagi isu nasional.